Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman sekalian, selamat datang di kuliah asinkron untuk rekayasa biokimia terkait kuliah ke-9. Kita insya Allah akan mendiskusikan terkait dengan aplikasi rekayasa biokimia seperti itu ya di pengolahan biogas. Minggu lalu kita sudah diskusi begitu, teman-teman sudah juga menyimak aplikasi penerapan ilmu bioproses atau rekayasa biokimia untuk sistem energi juga untuk bidang energi yaitu terkait dengan bioetanol. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang biogas begitu, teman-teman. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita mulai kuliah pada pagi hari ini begitu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke. Kita akan mulai pembahasan terkait dengan biogas. Nanti insya Allah untuk materinya secara garis besar saya akan mengenalkan ke teman-teman sekalian sebetulnya itu apa tuh yang disebut dengan biogas begitu. Kemudian apa saja kandungan-kandungan yang akan menyusun suatu biogas, kemudian bagaimana bisa biogas itu terbentuk dengan proses fermentasi begitu. Nanti saya juga akan menyampaikan ke teman-teman juga tinjauan proses untuk pembuatan biogas dari biomasa, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian apa saja variabel operasi begitu yang harus kita pertimbangkan begitu ya teman-teman. Baik, kita mulai dari awal terkait dengan biogas sebetulnya apa toh kita kenalan dulu begitu ya apa yang disebut dengan biogas. Seperti yang sudah mungkin teman-teman kenal atau bahkan mungkin di rumah teman-teman sudah perangkat desanya sudah aktif untuk bergerak di bidang energi baru dan terbarukan. Biogas ini adalah salah satu sumber dari energi baru dan terbarukan yang mana dia akan kita dapatkan begitu, kita akan dapatkan dari proses fermentasi suatu biomasa secara anaerob gitu ya, secara anaerob. Nah, produk utama atau komposisi dari biogas ini adalah metan atau CH4. Nah, karena memang pada saat prosesnya begitu ya, proses fermentasinya nanti dari biogas akan terjadi proses yang disebut dengan proses metanogenesis atau proses pembuatan gas metana akibat adanya kondisi yang anaerob di mana nanti biomasa sudah memiliki struktur atau kualifikasi tertentu. Nah, gas metan ini yang kemudian dia memiliki performa begitu ya, memiliki performa untuk bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, kenapa juga disebut dengan energi baru dan terbarukan karena biogas ini dapat kita produksi sepanjang waktu begitu teman-teman. Jadi jika ada bahan bakunya, jika ada biomasanya, jika ada sumber karbon dan nitrogennya, insya Allah biogas itu akan juga bisa kita pelajari dan kita bisa buat begitu. Dan kemudian energi ini begitu, biogas ini adalah salah satu juga energi yang ramah lingkungan karena apa? Karena metan akan dalam proses pembakarannya begitu, dalam proses pembakarannya dia akan memproduksi karbon dioksida lebih rendah dibandingkan jika semisal teman-teman menggunakan bahan bakar minyak begitu ya. Kalau bahan bakar minyak kan ikatannya kan lebih kepada oktana dan heptana teman-teman, C7 dan C8, sehingga mol karbon dioksida yang akan kita hasilkan dari proses pembakaran itu jauh lebih besar 7 hingga 8 kali lipatnya jika semisal teman-teman jika kita bandingkan dengan membakar biogas yang mana hal ini adalah metana CH4 saja begitu. Jadi memang di Indonesia begitu salah satu pokok sumber EBT yang sudah digalakkan begitu ya teman-teman untuk dilestarikan untuk kemudian dijadikan budaya untuk membuat itu adalah salah satunya adalah biogas karena secara manufaktur begitu, cara manufaktur sebetulnya pembuatan biogas ini cukup sederhana, cara pembuatannya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan seperti yang sudah teman-teman lakukan teman-teman lihat di tabel begitu ya, maaf di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh digester dari biogas yang mana memang biasanya
dipakai begitu atau dilaksanakan secara komunal di kelompok masyarakat. Sudah ada beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jogja yang sudah fokus untuk pengalihan kegiatan memasak begitu ya atau penerangannya sudah dia alihkan dari listrik menjadi energi biogas begitu teman-teman. Oke, ini adalah sedikit cuplikan begitu perkembangan dari biogas dari waktu ke waktu. Jadi pada dasarnya kenapa kok gas metan dalam hal ini nanti yang menjadi komponen utama pembentuk biogas itu terbentuk karena pada tahun 1808 Sir Humphrey Davy ini menemukan bahwa ternyata gas metan itu bisa terbentuk pada saat kotoran sapi atau kotoran hewan yang merupakan hewan ternaknya itu tuh kok kita diamkan begitu saja itu dia muncul gas metan ya begitu sehingga itu adalah puncak utama begitu atau sumber utama pertama begitu ya bahwa ternyata gas metan itu bisa kita dapatkan dari suatu fermentasi biomasa atau kotoran hewan. Itu di 1808 kemudian berkembang sedemikian rupa seiring dengan berjalannya waktu begitu teman-teman sehingga mulai sudah di tahun 2021 ini sudah banyak biogas begitu yang kemudian dimanfaatkan di skala industri. Baik, lanjut kemudian. Nah, ini mungkin seperti yang saya sampaikan tadi deh bahwa apa tuh sebetulnya manfaat begitu manfaat dan kemudian faktor pendukung kenapa kita sebaiknya punya begitu ya sebaiknya punya biodigester biogas di rumah masing-masing karena yang pertama dia adalah biogas ini salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan begitu ramah lingkungan karena memiliki emisi karbon dioksida yang jauh lebih rendah dibandingkan kadar emisi untuk pembakaran bahan bakar minyak. Kemudian pemanfaatan lebih lanjut dari biomasa dalam hal ini adalah kotoran hewan karena memang lebih outputannya kalau biogas adalah kotoran hewan ya teman-teman yang akan kita pakai sebagai sumber utama. Jadi biasanya kalau kotoran hewan hanya sebagai pupuk kandang, kemudian menjadi pupuk organik cair yang lain begitu. Nah ini dengan adanya biogas sudah agak naik level begitu untuk pemanfaatan dari kotoran hewan yang teman-teman punya begitu. Lalu kemudian kenapa juga salah satu faktor pendukung seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kok kita sebaiknya punya biodigester biogas di rumah karena pada dasarnya desain digester itu sangat sederhana dan tidak terlalu mahal secara ekonomi. Kemudian selanjutnya faktor pendukung utama juga kenapa biogas itu juga marak digalakkan begitu di Indonesia adalah apapun yang terjadi pada sistem digester biogas itu nanti insya Allah akan kita bisa manfaatkan semuanya begitu teman-teman. Jadi gasnya kita pakai untuk bahan bakar begitu sebagai biogas, kemudian padatannya jadi pupuk padat begitu pupuk kompos, sedangkan cairnya menjadi pupuk organik cair. Jadi hasil produk dari biodigester seluruhnya semua fasenya itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah gambaran begitu ya, salah satu gambaran terkait dengan bagaimana caranya biogas itu bekerja. Jadi yang pertama, biodigester biogas itu bekerja. Yang pertama bahan baku, teman-teman nanti ada klasifikasi yang tertentu begitu ya, klasifikasi yang tertentu kita akan larutkan dengan air sampai dia terbentuk selari. Nah, penambahan air ini nanti akan dipengaruhi oleh TS-nya atau total solid dari bahan baku tersebut. Kita akan tambahkan air sehingga nanti terbentuk suatu selari. Selari itu campuran padat cair begitu ya teman-teman. Sehingga setelah kita masukkan ke dalam biodigester, ini nanti fasenya bukan kotoran sapi apa adanya atau kotoran kambing apa adanya, tetapi kita harus sudah campurkan dulu dengan sedikit air, dengan sejumlah air agar dia membentuk suatu komponen yang suatu selari yang diinginkan. Nah, kemudian selari kita akan pompakan masuk ke digester. Di sini anaerob kedap udara. Memang kita jaga tidak ada udara yang masuk begitu teman-teman, karena memang fermentasi nanti secara anaerob. Kemudian nanti proses dekomposisi secara anaerob itu nanti terjadi. Nah, untuk
lama begitu ya, lama proses terbentuknya biogas dari biomasa tadi itu tergantung dari sumber bahan bakunya. Biasanya ada di rentang 1 sampai 3 bulan, teman-teman. Untuk gas itu, gas metana itu pertama kali terbentuk begitu ya. Nanti kalau itu nanti juga akan tergantung dari umpan selari yang masuk ke biodigester dan sebagainya, sehingga nanti prosesnya lumayan cukup lama, memang 1 sampai 3 bulan. Tapi setelah sudah terbentuk, gas metan itu nanti akan lebih lebih kontinu untuk kita bisa cover begitu. Kemudian setelah proses dekomposisi terjadi, gas metan itu nanti akan terbentuk, kemudian kita akan simpan begitu. Kita akan simpan di suatu media simpan gas. Nanti kita sistemnya nanti cukup pakai kantong plastik biasa begitu. Kemudian efluen dalam hal ini adalah sisa cairan dan padatannya nanti kita akan isolasi begitu, teman-teman. Kita akan isolasi, kemudian nanti sudah terbentuk pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Oke, nah ini adalah aplikasi kebutuhan biogas untuk beberapa aktivitas rumah tangga. Yang pertama, kalau semisal kita ingin masak, jadi kita ingin masak untuk porsi 5-6 orang, maka teman-teman membutuhkan 2 meter kubik biogas sehari. Kemudian jika semisal teman-teman ingin memanaskan 100 liter air, maka teman-teman membutuhkan 3 meter kubik per hari biogas. Kemudian untuk menyalakan genset, begitu ya, menyalakan generator listrik dengan kekuatan 2 horsepower, itu nanti teman-teman membutuhkan biogas sekitar 0,9 meter kubik per jam. Gitu. Jadi ini kisaran begitu ya, kisaran kebutuhan volume biogas yang nanti akan teman-teman gunakan untuk salah satu beberapa poin aktivitas rumah tangga. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah siklus pembuatan dari biogas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini diskematiskan seperti ini, sehingga apa saja sumbernya Bu Ajeng gitu ya. Jadi sumber dari umpan biogas ini nanti akan terdiri dari 2 bahan baku deh. Yang pertama adalah kita sebut feses begitu ya, feses. Entah itu nanti sumbernya boleh dari kotoran manusia, boleh dari kotoran hewan, begitu. Nanti kotoran hewannya juga nanti akan bermacam-macam. Kita bisa tinjau dari kotoran babi, kotoran sapi, kotoran kambing, begitu ya, kotoran sapi, kambing, dan babi di sini. Dia kelompok pertama adalah kotoran manusia dan hewan. Kemudian kelompok bahan baku yang kedua itu adalah biomasa begitu. Jadi bagian-bagian bahan-bahan yang hijau atau coklat begitu. Jadi tanaman-tanaman, sisa tanaman untuk sisa limbah pertanian itu kita juga bisa masukkan ke dalam suatu biodigester. Nah, ini nanti campuran dari kotoran hewan atau manusia dengan, jika kita sudah campurkan dengan biomasa, limbah biomasa ini, dia memiliki klasifikasi TS atau total solid itu seberapa banyak. Nah, kalau semisal ada di medium, maka teman-teman membutuhkan air, membutuhkan air agar nanti terjadi selari yang diinginkan di biodigester. Jadi biodigester itu memang tidak boleh terlalu kering, teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu cuma kotoran aja terlalu kering, dan juga tidak boleh terlalu cair begitu, terlalu cair, sehingga kondisi kelembaban atau kadar air yang pas itu nanti juga sangat mempengaruhi proses dekomposisi anaerob yang ada di dalam digester biogas. Begitu, jadi akan juga mempengaruhi jumlah gas metan yang nanti kita akan dapatkan begitu dari biodigester. Nah, sistem dari biogas itu adalah sistemnya batch begitu, Dek. Jadi sekali teman-teman tuang begitu ya, tuang bahan bakunya, nanti kemudian kita tutup begitu, kita tunggu begitu, Dek. Kita tunggu beberapa bulan, memang untuk produksinya, memang untuk dekomposisi fermentasinya ini butuh waktu sekitaran 3 bulan untuk bisa mengkonversi semua metannya ya. Jadi beberapa bulan begitu kita tutup, sehingga kemudian nanti gas metan itu nanti akan kita simpan, dia akan dikeluarkan dari atas biodigester begitu, kemudian nanti kita alirkan di tangki penyimpanan. Jadi semakin
lama begitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, gas metan itu lama-kelamaan terbentuk, lalu kemudian nanti lama-lama juga habis begitu, Dik. Jadi nanti kalau udah 3 bulan setelah di biodigester itu nanti ditutup atau running begitu, nanti kadar gas metan itu nanti ada alatnya begitu, alat untuk mengukur oh ternyata ada metannya apa enggak, oh ternyata tidak ada. Kalau nggak ada berarti kita sudah bisa begitu untuk recovery begitu, untuk mengambil sisa padatan dan cairan yang mungkin masih ada di digester untuk kita keluarkan begitu, untuk kemudian nanti dijadikan sebagai pupuk. Kemudian setelah digester itu sudah kosong kembali, kita lakukan proses pembuatan biogas kembali begitu. Jadi prosesnya secara kontinu adalah seperti itu, Dek. Jadi dalam pembuatan digester biogas ini ternyata kita secara rantai makanannya betul, secara prosesnya itu ya berputar karena pupuk yang kita gunakan dari effluent biogas, effluent digester biogas itu nanti juga akan kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman, yang mana nanti tanaman juga akan sebagai pakan begitu ya, pakan untuk hewan juga sebagai sumber makanan dari kita. Nanti kemudian kita dan hewan ini mengeluarkan kotoran, kemudian kotoran nanti kita akan jadikan sebagai sumber. Jadi siklus pembuatan biogas ini adalah suatu siklus yang tertutup begitu, jadi akan selalu berputar seiring dengan prosesnya begitu. Oke. Nah, setahu saya di Jawa Tengah di Desa Selo Boyolali sudah marak begitu teman-teman, sudah marak untuk pemanfaatan biogas untuk kegiatan sehari-harinya. Saya dulu pernah pas kuliah S1 pernah ada kegiatan kemahasiswaan ke Selo begitu, dan kemudian di Selo itu rumah warga yang kami tempati menggunakan biogas untuk memasak dan lampu. Jadi sama persis modifikasi dari lampunya dan kompornya itu seperti ini, Dik. Jadi kompornya ini ada selang yang masuk gitu ya, ada selang yang masuk ke dalam kompor, kemudian nanti kita tinggal nyalakan api, dia nanti langsung keluar begitu. Jadi selang ini tuh penuh dengan gas metananya begitu. Kemudian yang lampu juga sini pertamaknya. Jadi pertamak itu nanti isinya gas, nanti kita cuma tinggal alirkan. Jadi di Selo itu sistem distribusi gas metannya itu memang dari selang. Jadi dari tangki gas metan itu ada selang yang nanti kemudian akan menghubungkan ke seluruh rumah warga begitu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman punya kerabat atau ada waktu untuk main ke Selo, bisa berkunjung ke rumah warga yang memang sengaja untuk terbuka begitu, Dik. Memang terbuka untuk umum, untuk nanti kemudian memperlihatkan bahwa Desa Selo ini salah satu desa yang sukses untuk memanfaatkan atau memberdayakan biogas sebagai sumber energi alternatif mereka. Karena ya Selo kan dataran tinggi ya, dekat sama Merbabu begitu, dekat juga sama Merapi, kan di antara Merbabu dan Merapi. Memang untuk stok listrik itu agak susah begitu teman-teman. Jadi mereka menggunakan atau memanfaatkan biogas sebagai ya kegiatan aktivitas mereka. Salah satunya adalah memasak dan menyalakan lampu di malam hari. Oke, seperti itu, Dek. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan prosesnya begitu, tetapi ini cukup sederhana dulu secara skema dulu ya. Jadi proses pembuatan biogas ini nanti terjadi proses fermentasi secara anaerob, sehingga bahan bakunya seperti yang saya sampaikan tadi adalah air, kemudian feses, gitu, feses hewan ataupun manusia, kemudian biomasa ataupun sampah organik. Jadi ketiga hal ini adalah menjadi bahan baku utama kita untuk nanti masuk ke dalam biodigester. Masuk ke dalam biodigester, nanti terjadi proses tidak hanya metanogenesis teman-teman. Jadi proses metanogenesis ini nanti akan dibersamai begitu ya, akan dibersamai dengan beberapa reaksi sebelumnya, yaitu yang pertama nanti adalah proses hidrolisis, kemudian proses asetogenesis, proses dehidrasi, dan kemudian nanti proses metanogenesis.
Nah, proses fermentasi yang cukup kompleks ini, mulai dari hidrolisis hingga metanogenesis ini nanti akan memecah intinya, Dik. Jadi fermenter ini akan, atau digester biogas akan memecah ikatan-ikatan dari bahan baku yang sangat kompleks ini menjadi komposisi penyusun biogas. Jadi komposisi utama dari biogas adalah CH4, begitu CH4 dengan komposisi apa ya, sampingnya begitu ya. Jadi produk samping dari biogas itu ada asam sulfida, ada oksigen, kemudian ada gas amonia. Jadi ada 4 ini dan ada sedikit CO2 begitu ya. Ada CO2 yang bisa kita hasilkan sebagai penyusun gas suatu biogas begitu. Tetapi emang komposisi utamanya adalah gas metana atau CH4. Nah, kemudian itu untuk fase gasnya, kemudian fase padat dan cairnya nanti adalah menjadi pupuk organik. Gitu, ini adalah parameter begitu teman-teman, atau kondisi operasi yang harus kita jaga begitu, yang harus kita jaga pada saat kita memproduksi suatu biogas. Jadi yang pertama begitu, bahwa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa biogas itu adalah suatu campuran gas metana begitu, kemudian nanti persentase terbesar kedua adalah karbon dioksida, dan kemudian nanti persentase selanjutnya yang kemudian nanti adalah prosentasenya kecil-kecil itu adalah hidrogen, kemudian nitrogen, karbon monoksida, dan gas-gas yang lain, bisa amonia, bisa H2S begitu teman-teman. Nah, campuran dari gas ini biasanya adalah combustible, jadi dia mudah terbakar begitu. Jadi biogas ini mudah terbakar jika semisal komposisi dari gas metan itu adalah lebih tinggi dari 50%. Jadi biogas yang terbentuk di digester, jika kadar metananya adalah 50%, maka itu adalah biogas yang sudah layak sebagai suatu bahan bakar gas gitu ya, suatu BBG. Nah, tetapi kalau semisal nanti kemudian biodigester ini menghasilkan metan yang kurang dari 50%, maka nanti kita akan lakukan proses purifikasi setelah digester. Biasanya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sehingga di sini pada prosesnya, jadi pada proses fermentasinya nanti bahan-bahan struktur-struktur organik yang ada di biomasa, yang ada di feses, kemudian nanti kita akan breakdown, begitu ya, kita akan pecah menjadi beberapa unsur yang jauh lebih sederhana. Nanti ada yang menjadi alkohol, ada yang menjadi asam organik, ada yang menjadi CO2 begitu teman-teman. Nanti kemudian akhirnya terbentuklah gas metan. Nanti saya akan bahas dari sisi reaksinya. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 D. Ini adalah 5 komposisi yang memang harus kita jaga begitu, yang akan kita jaga di dalam suatu biodigester agar pembentukan biogas ini terjadi secara sempurna. Apa saja itu? Yang pertama, terkait dengan oksigen, begitu, terkait dengan oksigen, karena sistemnya ini adalah aerob, begitu teman-teman, anaerob, yang nggak butuh oksigen, maka sebisa mungkin sistem dari digester itu tidak ada lubang sama sekali. Jadi betul-betul tertutup begitu ya, Dek, sehingga pada saat kita masukkan ke dalam biodigester itu bahan baku kan masih terbuka ya, katup digesternya terbuka. Lalu setelah kita tutup full bahan bakunya, kemudian kita kita isi full digesternya sesuai dengan persentase volume yang diizinkan, kemudian kita tutup valve dari biogas tersebut, nanti kadar oksigen yang ada di dalam biogas itu nanti lama-kelamaan akan sedikit begitu ya, lama-kelamaan akan hilang karena proses fermentasi. Jadi sebisa mungkin untuk mencegah adanya oksigen yang masuk, maka biodigester itu memang didesain untuk kedap udara, jadi tidak ada lubang satupun begitu teman-teman. Jadi terkait dengan oksigen, betul-betul tidak boleh ada oksigen yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua terkait dengan suhu. Nah, suhu yang ada di dalam biodigester itu maksimal di 35 derajat Celcius gitu ya, di 35 derajat Celcius. Ini 15 sampai 35 karena memang biogas itu malah lebih terkenal begitu, malah lebih
berkembang energinya atau prospek produksi energinya itu malah di negara benua Eropa gitu, negara-negara di benua Eropa yang mana memang suhu ruangannya itu ada yang mencapai 15 derajat Celcius begitu teman-teman. Sehingga dari sini optimum dari suhu optimumnya, karena memang semakin rendah suhu begitu kan, mungkin kadar oksigen yang ada di dalam udara juga akan kecil begitu, sehingga suhu optimum untuk di biogas digester itu adalah di sekitar 15 sampai 35 derajat Celcius. Begitu teman-teman. Jadi dengan pas begitu ya, jadi dengan suhu yang pas, yang sudah sesuai dengan mikroorganismenya begitu, nanti insya Allah untuk proses digestinya itu lebih baik. Kenapa harus seperti ini begitu? Kenapa harus di suhu 15 sampai 35? Karena memang dari bakteri yang nanti akan melakukan proses hidrolisis, yang akan melakukan proses asetogenesis dan kemudian metanogenesis begitu, ini nanti memang memiliki karakter yang hidup di suhu 15 sampai 35 derajat Celcius. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan moisture atau kelembaban. Jadi kelembaban di sini akan menyampaikan begitu ya, bahwa kandungan air itu betul-betul sangat mempengaruhi konversi biogas yang akan kita, yield biogas yang akan kita hasilkan di dalam suatu biodigester. Jadi secara referensi begitu teman-teman, kadar air begitu ya, kadar air di dalam suatu umpan itu harus 90% begitu ya, 90% dari total selari. Jadi kalau semisal nanti bahannya 10 kg begitu, kalau bahannya nanti 910 kg, maka otomatis airnya harus 90 kg. Jadi 90% dari total selarinya begitu teman-teman. Nah, tingkat kelembaban ini nanti akan mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi terkait dengan yield biogas. Jadi semakin banyak air, jadi semakin encer begitu, semakin encer selari yang akan kita umpankan di dalam biodigester, ini nanti akan mengurangi laju produksi biogas begitu per unit volumenya. Tetapi kalau semisal terlalu kering begitu ya, terlalu kering, ini nanti bukan lebih kepada tidak menurunkan laju produksi biogas, tetapi lebih kepada proses pembentukan acetic acid atau asam asetatnya begitu. Jadi jika semisal sedikit begitu ya, sedikit air yang kita akan masukkan ke dalam biodigester, itu nanti akan terjadi akumulasi dari asam asetat begitu, sehingga padahal asam asetat itu nanti adalah suatu penghambat proses fermentasi untuk proses metanogenesis ini, sehingga nanti biogas juga nggak akan terpenuhi begitu, yang tidak akan bisa kita dapatkan begitu teman-teman. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah keasaman. Nah, keasaman di sini nanti lebih kepada pH. Jadi pH bahan baku harus dijaga di 7 sampai 8,5, karena memang bakteri yang akan kita pakai begitu, yang akan kemudian berfungsi untuk melakukan proses hidrolisis hingga metanogenesis ini hanya bisa hidup di pH netral mendekati basa begitu ya, 7 sampai 8,5. Dan kemudian yang kelima adalah faktor paling utama begitu teman-teman. Jadi jika kita berbicara tentang biogas, kemudian kita berbicara tentang kompos, kita berbicara tentang pupuk organik cair, maka ada satu variabel baru begitu, ada satu parameter baru yang harus kita atur begitu deh, yang berkaitan dengan bahan bakunya, yaitu adalah rasio C per N atau rasio karbon per nitrogen. Apa itu Bu? Jadi rasio karbon dan nitrogen begitu, rasio karbon dan nitrogen ini adalah perbandingan antara komposisi karbon dan nitrogen di dalam suatu bahan baku tersebut begitu. Karena karbon dan nitrogen secara fungsinya begitu ya, secara fungsi dari atomnya adalah untuk membentuk atau suatu sumber energi begitu ya, suatu sumber energi
bagi mikroorganisme ini. Dalam hal ini adalah mikroorganisme yang akan digunakan untuk proses pembuatan biogas. Nah, nanti jika semisal kita ingin biogas, lalu kemudian semisal kita juga ingin pakai atau ingin memproduksi kompos, kemudian kita ingin memproduksi pupuk organik cair, ini nanti range C per N-nya beda-beda deh. Jadi kalau kompos itu maksimal di 1:18, kemudian di pupuk organik cair juga di 1:15-an. Nah, kalau di biogas, CN rasionya agak jauh lebih tinggi begitu ya, di 1:25 sampai 1:30 atau 25:1 sampai 30:1. Itu adalah rasio C per N. Karena apa? Harus kita atur ini teman-teman karena semakin banyak itu nanti akan mempengaruhi yaitu tadi siklus hidup dari mikroorganismenya, karena karbon dan nitrogen itu adalah nutrien penting untuk kehidupan begitu ya, untuk kehidupan dari mikroorganismenya. Jadi kita akan lihat hubungannya. Kita akan lihat dari karbonnya. Jadi jika semisal rasio C per N itu tidak kita sesuaikan dengan syarat untuk pembuatan biogas, yang mana 25:1 sampai 30:1. Kalau semisal rasionya itu lebih rendah atau lebih kecil, dan ternyata kadar karbonnya itu terlalu banyak, gitu ya, akan terlalu banyak, maka nanti akan mengakibatkan karbon itu mengikat nitrogen itu terlalu cepat begitu, akan mengikat nitrogen terlalu cepat sehingga nanti prosesnya akan berlangsung lama begitu, berlangsung lama. Tetapi kalau semisal rasio karbonnya itu kita sedikitkan, maka nanti karbon pula juga akan terdekomposisi secara lebih cepat begitu, sehingga nanti prosesnya akan cepat begitu ya. Biogasnya memang masih terjadi, tetapi karena rasio karbonnya itu kecil, maka dia langsung sudah bisa jadi metan saja. Tetapi nanti nitrogen yang sisa itu nanti akan menghasilkan gas amonia, yang mana amonia ini juga salah satu penghambat untuk proses fermentasi begitu. Jadi memang harus pas di 25:1 sampai di 30:1. Jadi semakin tinggi karbon, maka akan semakin lama biogas itu akan terbentuk. Tetapi kalau lebih sedikit karbon, biogasnya cepat terbentuk, tetapi sisa nitrogen yang masih ada di dalam digester itu nanti akan menghasilkan gas amonia, yang mana itu memang menjadi salah satu inhibitor begitu ya, inhibitor untuk proses fermentasi anaerob di biogas ini. Gitu. Nah, ini adalah skema untuk proses pembuatan biogas dari proses hidrolisis hingga metanogenesis. Jadi yang pertama adalah proses hidrolisis. Proses hidrolisis ini berfungsi untuk memecah, sekali lagi bahwa bahan bakunya tadi apa? Feses ya, feses dan biomasa dan air. Nah, feses sapi, feses kambing, dan feses babi dan hewan yang lainnya itu juga merupakan suatu komponen organik begitu ya, komponen organik yang mana memang kandungannya ada karbonnya, ada nitrogennya, ada hidrogennya yang nanti terbentuk atau tersusun dari beberapa ikatan organik yang sangat kompleks begitu teman-teman. Dan juga bahan baku utama yang kedua yaitu biomasa. Biomasa malah justru lebih kompleks juga. Ada selulosa mungkin, ada patinya mungkin di dalamnya, ada ligninnya begitu ya. Nah, dari awal bahan baku baik itu kotoran dan biomasa itu memiliki ikatan organik yang kompleks gitu, sehingga di dalam digester pertama kali yang akan dilakukan oleh mikroba itu adalah melakukan proses pemecahan, begitu, proses pemecahan ikatan-ikatan kompleks yang ada di dalam feses dan di dalam biomasa tersebut menjadi ikatan-ikatan kimia yang jauh lebih rendah, begitu ya, jauh lebih sederhana ikatan-ikatannya. Nah, proses ini disebut dengan proses hidrolisis. Proses hidrolisis ini setipe begitu teman-teman ya, setipe dengan proses hidrolisis di bioetanol, yang mana memang untuk hidrolisis kan kalau di bioetanol untuk memecah ikatan menjadi lebih sederhana ya. Jadi di selulosa atau disakarida, maksud saya disakarida menjadi monosakarida yang awalnya
galaktosa begitu menjadi sukrosa dan laktosa. Yang awalnya maltosa jadi sukrosa begitu. Jadi dari disakarida kita akan pecah menjadi 2 monosakarida untuk di proses bioetanol. Nah, di biogas juga seperti itu, tetapi di biogas tidak hanya gula ya, tidak hanya gula yang akan kita breakdown, tetapi beberapa komponen kompleks yang lainnya. Yang pertama, di dalam biomasa dan feses kita itu nanti yang sebagai umpan biogas ya, itu nanti akan terdiri dari 3 komponen kompleks. Jadi tidak hanya gula, teman-teman, tidak hanya karbohidrat, tetapi nanti juga terdiri dari protein dan lemak. Nah, proses hidrolisis ini nanti akan memecah hidrogen, memecah karbohidrat, protein, dan lemak ini menjadi ikatan dia yang lebih sederhana. Jadi karbohidrat menjadi gula gitu, lebih sederhana. Kemudian protein menjadi asam amino dan lemak otomatis menjadi asam lemak, gitu. Nah, proses perubahan mereka, karbohidrat, protein, lemak menjadi gula, menjadi asam amino, dan menjadi asam lemak, itu nanti akan dilakukan oleh bakteri hidrolitik, begitu ya, bakteri hidrolitik. Baik, kemudian selanjutnya kita akan proses langsung setelah gula, asam amino, dan kemudian asam lemak itu terbentuk, kita kemudian di dalam digester akan terjadi proses yang namanya asidogenesis. Asidogenesis ini intinya akan merubah mereka ini menjadi asam organik, begitu teman-teman, asam organik atau alkohol. Begitu. Nanti tipenya banyak banget untuk tipe turunannya, tipe turunan asam organik dan alkohol ini. Nah, proses asidogenesis ini akan dilakukan oleh bakteri asidogenesisnya. Baik. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan proses. Jadi ini fasenya masih selari begitu ya. Fasenya masih sama, masih satu fase, tidak ada tambahan fase. Jadi di sini masih padat cair, di sini masih padat cair, di sini masih padat cair. Kemudian setelah jadi asam organik dan alkohol, langsung ada proses asetogenesis. Jadi proses asetogenesis itu adalah namanya aja asetogenesis. Jadi dia akan kita ubah menjadi asam asetat, begitu. Asam asetat. Jadi asam organik dengan alkohol akan kita geser fungsinya menjadi asam asetat. Nah, di dalam proses asetogenesis ini nanti akan terjadi sudah ada gasnya, begitu, sudah ada gas yang kita akan rilis, begitu, tidak, kita akan rilis keluar dari sistem selarinya. Nah, gas yang akan keluar pertama kali itu nanti adalah hidrogen dengan karbon dioksida, begitu ya, H2 dan CO2 nanti ini fasenya gas. Kemudian asam asetat ini nanti fasenya adalah padat cair. Jadi cair sebetulnya, tetapi dia nanti ngikat begitu ya, ngikat dengan selari umpan. Jadi padat cair nanti fase di sini. Nah, kemudian karena sudah ada gas yang terbentuk dan asam asetat ini, nah kemudian asam asetat ini kemudian akan kita konversi, begitu, kita akan konversi menjadi menjadi metan pada proses metanogenesis dengan bantuan bakteri metanogenik, begitu. Jadi ini adalah step untuk pembuatan biogas, yaitu yang awalnya hidrolisis, kemudian asidogenesis, kemudian asetogenesis, dan metanogenesis. Oke. Seperti itu, ini adalah untuk prosesnya seperti yang ada di sini. Ini saya tulis kembali. Nah, teman-teman, untuk tren begitu ya, tren di dalam biogas, outputan dari biogas itu dia akan memiliki gas, memang komposisi utamanya, penyusun utamanya adalah metan, yaitu pada persentase 50-75%. Kemudian karbon dioksida untuk komposisi penyusun kedua terbesar, yaitu pada range 25-45%. Kemudian selanjutnya adalah water content atau H2O, ini 2-7%. Kemudian sisa-sisa gas yang memang kadarnya nggak terlalu tinggi ya, ada sisa oksigen, kemudian nitrogen, kemudian gas amonia, kemudian gas asam sulfida, dan nanti gas-gas buang yang lain, begitu ya. Gas yang lain ini nanti biasanya dikurang dari 2% untuk komposisinya.
Nah, seperti itu, ini adalah kondisi proses yang harus kita pilih begitu, yaitu pH-nya di range 4,5 sampai 6,3 pada proses hidrolisis, kemudian pada proses metana, pembentukan metana ada di 6,8 sampai 7,5 pH-nya. Kemudian tidak ada oksigen yang harus kita injeksi karena sistemnya anaerob, dan kemudian untuk suhu ini nanti bakterinya, kalau misal bakteri yang digunakan adalah bakteri mesofilik, maka prosesnya terjadi di proses di suhu di 32 sampai 42 derajat Celcius. Sedangkan kalau bakterinya ada di termofilik, maka 50 sampai 57 derajat Celcius begitu. Insya Allah seperti itu teman-teman. Nah ini CN rasionya tadi adalah 25:1 dan sampai 30:1. Oke. Baik, nah ini adalah tabel begitu teman-teman. Ini adalah tabel untuk proses pembuatan CN rasio gitu ya, CN rasio untuk yield biogas yang terbentuk. Jadi tabel di sini menyampaikan bahwa di dalam bahan baku ini begitu ya, di dalam bahan baku ini contohnya sekam padi, ternyata dia punya karbon konten atau isi dari atau komposisi karbon di dalam sekam padi per 100 gram berat ya, itu adalah ternyata di 46,23. Maka otomatis karbon rasio C per N ya. Terus lalu kemudian kita juga punya data nitrogen yang terkandung di dalam sekam itu ternyata 0,98%. Nah, dengan adanya ini 46,23 di karbon dan nitrogennya adalah 0,98, maka otomatis rasio C per N-nya adalah 47:1. Kemudian untuk tebu 53:1, kemudian daun nimba 82:1, kemudian mana lagi di rumput gajah ya, grasilek itu di 26:1, kemudian kotoran kambing di 25:1, kotoran sapi di 24:1, kotoran kuda di 13:1, kotoran ayam di 22:1, kemudian kotoran babi di 15:1, dan untuk tanah gitu ya, tanah biasa ini di 10:1. Nah, di sini kita lihat teman-teman dengan range C per N rasio ini ternyata yang paling optimal adalah yang di sini ya, yang paling optimal betul 0,7 dengan CN rasio di 24:1. Yang ini adalah yang dipakai, yang punya adalah kotoran sapi begitu. Jadi kotoran sapi memang dapat menghasilkan yield biogas yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi semakin tinggi kita cek, semakin tinggi CN rasionya dia akan semakin rendah begitu. Yang paling rendah itu ada di 0,028, ini semakin terlalu kecil begitu, CN rasionya terlalu kecil itu akan menghasilkan biogas juga yang terlalu kecil begitu teman-teman. Jadi di sini tabel ini menunjukkan begitu deh bahwa semakin tinggi CN rasio itu tidak menunjukkan yield biogas itu juga akan semakin banyak. Jadi memang optimalnya tabel ini juga menyatakan bahwa CN rasio yang paling optimal adalah di 25:1 sampai 30:1. Oke, ini kita kita grafikan seperti yang tadi, hubungan CN rasio dengan yield biogas begitu. Baik. Nah, ini adalah untuk proses biogas yang terjadi di industri. Jadi ini cuma diagram airnya. Jadi pada dasarnya nanti untuk kotoran manusianya kita pretreatment dulu. Kemudian biomasanya juga kita pretreatment. Biasanya pretreatment untuk biomasa ini kita potong kecil-kecil.
biar luas permukaannya juga luasnya lebih besar begitu, dan nanti proses fermentasinya juga lebih mudah karena dia potongannya kecil-kecil. Kemudian untuk yang di sini apa namanya, untuk di kotoran manusia atau kotoran hewan ini, pretreatmentnya adalah kita campur dengan air gitu ya, kita tambahkan dengan air pretreatmentnya. Jadi posisinya di sini sudah sangat encer, di sini padat, kemudian kita campurkan jadi satu di mixing begitu. Jadi di sini sudah kita campur antara kotoran yang udah dicampur air ditambah serpihan dari biomasa. Kita mixing, masuk di digester. Setelah itu proses digester nanti terjadi biogas dan terjadi apa namanya itu hasil samping ya, hasil samping berupa padat cair tadi. Padat cair nanti di post treatment kita pisahkan, begitu kita pisahkan fase padat dan cairnya. Nanti padat dan cair sama-sama akan kita gunakan untuk industri pupuk. Kemudian biogasnya akan kita upgrade, dalam hal ini upgrade itu kita murnikan, jadi semakin murni CH4 kan semakin bagus juga untuk membakarnya, kemudian nanti jadi untuk proses selanjutnya begitu ya, untuk proses bahan bakar selanjutnya begitu. Biasanya soal seperti itu teman-teman. Saya akan tambahkan catatannya ya, karena padahal saya nggak bawa pen tab, jadi di sini akan saya tulis nanti di slide. Di sini di slide yang akan saya share, apa saja alat yang biasanya dipakai pada proses masing-masing ini ya, pre-treatment, mixing, post-treatment, dan upgrading itu apa saja alat-alat yang biasanya digunakan di industri biogas skala besar. Oke, nah kita selanjutnya berbicara terkait dengan total solid teman-teman. Apa itu total solid? Sekali lagi, bahwa total solid itu adalah kandungan padatan, begitu ya, kandungan padatan yang nanti kemudian akan mempengaruhi kinerja dari digester. Jadi ada yang kita sebut tingkatan dari TS itu nanti ada total solid high begitu atau high solid. Ini kandungan padatannya di 22 sampai 40%. Kemudian low solid itu di sekitar 10%, medium itu ada di 15 sampai 20. Nah, hubungannya adalah tadi semakin tinggi TS berarti kan semakin banyak padatan di dalam digester begitu ya, maka volume biodigester itu nanti akan semakin menurun. Jadi volumenya akan turun sehingga akan memerlukan air yang lebih sedikit begitu. Jadi semakin tinggi solid, karena kan nanti kandungan air juga ada di dalam solid ya, maka teman-teman akan memerlukan air yang juga lebih sedikit begitu. Jadi semakin tinggi TS maka air yang akan kalian masukkan juga akan semakin lebih sedikit. Begitu. Jadi di sini terkait dengan teknologi biogas yang sudah berkembang, ini nanti kita akan bagi menjadi dua, begitu ya, menjadi dua berdasarkan TS-nya tadi. Yang pertama adalah dry fermentation, jadi fermentasi kering. Nah, fermentasi kering ini terjadi jika semisal TS-nya tinggi, begitu ya, TS-nya tinggi. Jadi TS tinggi nanti terjadi, kita akan pakai metode dry fermentation, sedangkan kalau TS-nya rendah, komponen padatannya kecil, begitu kita pakai wet fermentation atau fermentasi basah. Nah, ini ada ciri-cirinya, jadi operasinya bisa continue, bisa batch, sama-sama bisa continue, bisa batch. Kemudian biomas ini kalau untuk fermentasi kering ini nanti akan hanya berlaku pada biomasa-biomasa yang memiliki konten solid yang besar begitu ya, high solid ini yang 22 sampai 40%. Kemudian untuk di fermentasi kering tidak ada homogenisasi, jadi di sini nggak ada deh. Jadi kalau dry fermentasi ya udah langsung kita masukkan aja ke dalam biodigester saja, udah begitu saja. Lalu kemudian karena kecil, karena dia padat, maka kapasitasnya tidak bisa terlalu tinggi. Kemudian ada proses yang namanya prekoagulasi begitu atau koagulasi sebelumnya, prekoagulasi begitu harus kita perlukan untuk di proses fermentasi kering. Sedangkan kalau untuk fermentasi basah itu bisa terjadi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu adalah proses fermentasi basah yang mana bisa kita lakukan batch atau continue. Seringnya memang batch teman-teman kalau untuk biogas.
Kemudian bisa kita pakai untuk bahan baku yang sifatnya berpasta atau padat atau cair begitu. Jadi lebih fleksibel untuk tipe bahan bakunya, dan intinya adalah TS-nya itu harus low atau medium sampai medium begitu ya teman-teman. Jadi dari low solid sampai medium solid untuk wet fermentation. Kita tambahkan air soalnya nanti, terus kemudian substratnya bisa kita mixing dengan lebih baik begitu, sehingga nanti prosesnya jauh lebih homogen untuk wet fermentation. Oke, insya Allah seperti itu. Ini beberapa tipe dari biodigester untuk membenamkan biodigesternya ya. Ini adalah untuk yang tipe yang continue, teman-teman. Jadi kita masukkan bahannya di sini, kemudian nanti kita fermentasi di sini, gasnya keluar, kemudian nanti effluentnya akan naik ke atas. Jadi ada 5 tipe digester yang biasanya kita gunakan. Oke, sekarang kita mulai untuk membahas produk sampingnya ya, atau effluent. Jadi effluent itu bisa kita gunakan sebagai pupuk yang bebas patogen, dan kemudian biasanya effluent itu treatmentnya adalah ini. Jadi ada 3 ini yang nanti saya akan catatkan juga di slide yang sebelumnya, yaitu sedimentasi, filtrasi, dan radiasi UV. Begitu. Atau effluent juga bisa kita gunakan sebagai tilapia pond, ya, tilapia pond. Nah, ini spesifikasi dari biogas yang merupakan kayak standar begitu teman-teman, standar untuk USEPA dan CIIU. Jadi COD-nya itu terlarutnya harus 125, CIIU-nya 500, BOD-nya 25, dan kalau CIIU-nya adalah 200 mg per liter. TSS-nya di 35 ppm untuk USEPA, kemudian kalau CIIU itu adalah 200 ppm. Ini nanti teman-teman lihat spesifikasinya ya, dan ini biasanya yang sering di proses reduksi begitu. Untuk COD yang awalnya COD-nya di 2.900, ternyata turun menjadi 470, sehingga reduksinya COD turun begitu ya, turun menjadi 84%, begitu ya, turun 84%, BOD-nya turun 79%, TSS-nya turun 85%, turbiditasnya turun 90%, kemudian TKN total nitrogennya di 45,7% dan lain sebagainya begitu teman. Jadi di sini tabel ini kita bisa sampaikan begitu bahwa proses digesti dari biogas itu dapat menurunkan dampak gitu ya, dapat menurunkan dampak dari bahan baku. Karena kan BOD, COD itu kan adalah parameter untuk limbah gitu ya, parameter untuk air limbah tinggi sekali menjadi jauh lebih kecil begitu teman-teman. Oke. Baik, nah ini ada scrubber. Jadi scrubber itu adalah alat yang kita gunakan untuk menyaring H2S. Jadi untuk menghilangkan H2S keluaran dari effluent, begitu ya, keluaran dari gas biogas yang dari biodigester. Jadi biodigester naik akan ada gas, jadi ada CH4, ada CO2, ada 2S. Nah, 2S itu nanti kita alirkan ke scrubber. Alatnya namanya scrubber. Nah, di dalam scrubber itu nanti ada yang namanya steel wool atau wool yang dari baja begitu, dari besi. Nah, fungsinya dari steel wool ini adalah untuk menyaring H2S. Kenapa harus disaring? Seperti sifatnya bahwa H2S itu sangat korosif. Jadi kalau misal biogas itu adalah untuk skala pabrik skala besar, yang mana memang bahan konstruksinya kebanyakan adalah logam, maka akan sangat mudah untuk membuat korosi kalau semisal H2S itu tidak kita isolasi, begitu teman-teman. Oke, ini adalah beberapa hal atau tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan purifikasi dari biogas. Yang pertama adalah untuk ikhtiar untuk mengurangi kandungan CO2, begitu. Jadi mengurangi kadar CO2 akan meningkatkan angka kalornya, begitu. Jadi kalau semisal
semakin tinggi begitu ya, semakin tinggi volume CH4, jadi semakin kecil juga ya kadar CO2-nya, maka kalorinya juga akan semakin tinggi begitu, semakin tinggi. Nah, apa saja yang bisa kita pakai untuk mengurangi karbon dioksida begitu adalah kita bisa gunakan scrubber juga, tetapi scrubbernya bukan dengan dengan steel wool. Jadi kalau H2S untuk steel wool, kalau untuk menghilangkan CO2 kita pakai scrubber yang nanti isinya adalah air atau PEG, polyethylene glycol, begitu ya, polyethylene glycol. Atau juga teman-teman bisa pakai karbon molekular shift atau zeolit begitu ya, zeolit kita masukkan ke dalam scrubber, atau kita juga bisa lakukan separasi membran. Cara kerjanya adalah seperti ini, Dek. Jadi ini bisa kita gunakan secara kerja ini. Ini adalah skema untuk scrubber, untuk water scrubber atau PEG scrubber. Jadi PEG dan air ini kan cair ya, teman-teman. Jadi cair. Fungsi dari air dan PEG ini nanti adalah mengikat begitu ya, sama kayak steel wool tadi. Kalau steel wool kan padat. Jadi kalau steel wool kita taruh, jadi kalau steel wool ini nanti ada keranjang begitu di tengah-tengah begitu. Kita sebut dengan bed nanti istilahnya. Kita ada bed di tengah-tengah dari scrubber, kemudian di dalam bed itu nanti diisi steel wool begitu, diisi steel wool. Kemudian gasnya masuk dari bawah, begitu dari bawah gas biogasnya masuk. Di sini kan ada CH4, ada CO2, ada H2S gitu ya. Nah, karena steel wool ini spesifik untuk menarik H2S saja, maka nanti pada saat dia ngalir ke atas, maka otomatis clean gas ini nanti hanya terdiri dari CH4, CO2 saja. Jadi H2S-nya sudah terjerap di permukaan steel wool begitu teman-teman. Nah, kemudian ini kan yang di sini kalau keluaran dari steel wool scrubber kan masih ada CO2. Nah, CO2 itu juga harus kita bisa hilangkan dengan scrubber juga, dengan water scrubber atau PEG. Nah, kalau water scrubber atau PEG nanti caranya kayak gini sama persis, Dek. Air atau PEG nanti kita spray gitu ya. Kita spray tengah begitu, kita spray begitu agar apa? Agar nanti cairannya kontak dengan gas yang kita alirkan, kita gaskan, kita umpankan dari bawah begitu. Jadi airnya akan jerap gas, nanti otomatis keluar itu cukup CH4 saja. Seperti itu teman-teman. Jadi cara kerjanya adalah scrubbernya begitu. Di sini air atau polyethylene glycol akan kita semprot dari bagian tengah atau bahkan sampai atas menara agar cairan yang kita semprot itu akan kontak dengan gas yang nanti kemudian air akan menyaring gitu ya, akan menyerap gas yang bisa selektif dia pakai gitu kan. Jadi CO2 dalam hal ini air akan nyerap CO2, sedangkan CH4-nya akan langsung keluar di atas sebagai outlet gitu ya, gas outlet utama. Itu teman-teman. Nah, ini tadi untuk penghilangan kadar H2S ya, kita pakai scrubber dari steel wool begitu. Nah, selain dari steel wool, untuk penghilangan kadar H2S juga teman-teman bisa lakukan beberapa hal. Karena kan steel wool mungkin padat, jadi dia agak mahal begitu ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita tambahkan udara begitu, kita tambahkan udara ke biodigester gitu, 2-4%. Ini sepertinya tidak kita rekomendasikan karena kalau udara kan nanti nambah oksigen ya, sehingga nanti proses fermentasinya juga akan terganggu. Atau kemudian yang kedua kita tambahkan FeCl3. Nah, FeCl3 itu nanti kita akan kontakkan sama kayak di scrubber yang steel wool tadi, nanti ada FeCl3 yang nanti kita masukkan sehingga nanti H2S-nya akan bereaksi dengan H2S. Kemudian setelah ini kemudian atau kita bisa tambahkan Fe2O3. Fe2O3 ini kita akan masukkan juga ke scrubber, tetapi kalau FeCl3 harus kita kasihkan air. Jadi di sini FeCl3-nya kita taruh di sini, tapi kita harus kasih air. Kalau Fe2O3 kita tidak perlu tambahkan air begitu untuk menjerap H2S, atau kita tambahkan karbon aktif atau molekular safe tadi. Oke, ini adalah salah satu contoh
dari biodigester. Ini disebut China Fixed Dome Biodigester, gambarnya seperti ini. Lalu ini adalah India Floating Biodigester. Ini adalah balon digester. Nah, balon digester ini yang sering kita gunakan di Indonesia ya. Nah, ini adalah beberapa catatan terkait dengan balon digester. Yang pertama, terdiri dari digester. Digesternya nanti bahannya adalah PVC, polyvinyl klorida, yang bagian atasnya nanti kita akan gunakan sebagai penampung gas sementara. Jadi yang atas itu nanti dia plastik polikarbonat, begitu, plastik polikarbonat, sehingga nanti juga jadi kayak indikator begitu teman-teman. Jadi kan plastik kan nanti biasanya dia rata begitu ya dengan tanah, tetapi setelah dia mengembung itu adalah indikator untuk ternyata gas itu sudah terbentuk dari dalam begitu. Nanti kita tinggal isolasi begitu. Lalu kemudian terkait dengan balon digester, inlet dan outlet itu dipasang menyatu dengan biodigester. Jadi masuk dan keluarnya itu nempel begitu ya, tidak ada lahan dulu untuk masuk, tidak ada lahan dulu juga untuk keluar. Itu kemudian yang ketiga, biogas yang sudah terbentuk akan mengangkat penutup plastik ke atas yang disebabkan karena keelastisan dari biodigester seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang selanjutnya, variasi dari balon digester ini ditambah pelindung dari sinar matahari langsung. Jadi ada dok di atas dari plastik biar dia nggak kena sinar matahari, karena CH4 mungkin lebih gampang terdegradasi begitu ya kalau kita terlalu panas suhu sistemnya. Nah, ini adalah keuntungan dan batasan atau kekurangan dari digester balon. Yang pertama, untungnya adalah biayanya rendah, teman-teman. Jadi untuk buat digester balon di skala komunal se-RW gitu, insya Allah biayanya cukup murah begitu. Kemudian transportasinya mudah untuk membuatnya. Konstruksinya pula juga sederhana. Kemudian suhu digester yang dioperasikan itu bisa tinggi begitu, tidak pada suhu yang terbatas begitu ya, di 15 sampai 20 tidak, jadi dia sampai di 30-an gitu bisa. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah dia mudah dibersihkan, mudah dikosongkan begitu, sehingga proses maintenance-nya jauh lebih mudah untuk digester balon. Nah, kemudian ini adalah batasannya teman-teman, karena kita pakai PVC sebagai bahan konstruksinya dan kita pakai plastik PP atau polikarbonat untuk indikator gas yang di atas tadi, maka plastik kan cenderung nggak awet ya, sehingga itu adalah faktor utamanya. Dia tidak terlalu awet, jadi sekitar 5 tahun lah maksimal untuk biodigester balon itu bisa bekerja. Kemudian yang kedua, dia gampang sekali rusak, dan yang ketiga sangat sulit untuk kemudian jika semisal kita ingin perbesar volumenya itu sangat sulit untuk dimodifikasi. Itu jadi batasannya lebih ke keawetan begitu ya. Jadi merawatnya mudah, membersihkannya mudah, tetapi dia tidak awet dan dia juga gampang sekali untuk rusak. Gitu. Ini adalah contoh digester balon yang memang sering kita gunakan di Indonesia, lebih tepatnya untuk produksi komunal biogas. Lalu ini adalah untuk floating drum biodigester. Kemudian ini adalah beberapa limitasi dan kelebihan dari floating drum. Jadi floating drum ini caranya adalah sama kayak balon begitu ya. Kalau balon kan seperti ini ya kayak bentuknya. Kalau floating drum ini itu terdiri dari digester bawah dan gas holder yang dapat bergerak. Jadi gas holdernya itu ini bisa naik turun begitu teman-teman. Nah, gas holder ini karena bisa bergerak naik turun begitu dapat mengapung begitu. Gas holder dapat mengapung secara langsung begitu ya, secara langsung jika semisal selari itu ada di bagian bawahnya. Jadi kalau sudah ada di bawah, setelah itu nanti langsung dia akan ngangkat, gas itu sudah ada gasnya, dia langsung ngangkat. Jadi kayak dia bisa ngumpul sendiri begitu teman-teman untuk floating drum. Kemudian
setelah gas itu kita isolasi, biasanya nanti floating drum itu akan langsung turun kembali. Nanti setelah gas metan itu nanti terbentuk, dia nanti akan naik lagi begitu. Jadi naik turunnya itu nanti akan kita lihat begitu sesuai dengan pembentukan gas biogasnya ya, gas metananya yang terbentuk di situ. Ini adalah fixed dome digester. Nanti teman-teman juga bisa baca sendiri untuk kelebihan dan keuntungan untuk membuat biogas. Di sini juga ada biogas settler, begitu disebut juga kayak septic tank ya, karena memang seperti septic tank untuk proses pembuatannya. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan untuk perancangan biogas. Nanti teman-teman bisa pelajari, nanti kita akan latihan begitu ya, latihan di minggu depan untuk proses perhitungan CN rasio dan perancangan biodigester. Insya Allah seperti itu teman-teman, nanti file ini akan saya share ke kalian begitu, sehingga nanti teman-teman bisa lakukan review kembali atas materi yang mungkin tadi tertinggal. Baik, itu saja dari saya untuk menutup kuliah pada siang hari ini. Kita lafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.